Gimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Ya, kabarnya hari ini agak tidak sedikit berbaik. Kemarin hari terjadi sedikit kecelakaan kecil yang agak berat juga di badan sebelah kiri. Dan alhamdulillah masih bisa menjalani semua aktivitas. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya itu akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama yaitu tentang mendengarkan secara aktif, kemudian juga presence atau kehadiran secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Mungkin saya bisa mengembangkan potensi yang spesifik, diantaranya yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah, demikian dulu ya Ibu untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih atas waktunya. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik hari ini, sesuai dengan cuaca yang cerah sekali. Alhamdulillah, sama saya juga baik-baik juga hari ini ya Ibu ya. Dengar-dengar Ibu katanya ada yang mau Ibu sampaikan atau ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Ya Bu, saya ingin sekali mengadakan kegiatan coaching bersama Ibu. Mungkin saya akan ingin tahu Ibu 15 atau 20 menit ke depan untuk saya bisa bercerita mengenai permasalahan yang saya hadapi. Monggo, Bu Nunung mau cerita apa? Mungkin beberapa minggu yang lalu itu saya melihat bahwa siswa-siswa ini terlihat sangat bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini mungkin pembelajaran yang diberikan terlalu monoton buat mereka, sehingga mereka tidak bergairah, tidak kreatif, tidak bagaimana ya, kurang fokus lah di situ dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga saya kira rekan-rekan guru ini perlu untuk meningkatkan inisiatifnya ataupun penggunaan media pembelajaran yang lebih bisa memancing kreativitas atau memberikan inovasi yang baru buat pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga siswa tidak lagi merasa bosan dalam kelasnya. Baik Ibu, berarti di sekolah Bu Nunung ini masih banyak ya Bu ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berinovatif ya Bu ya. Banyak guru yang kadang ngajar itu secara monoton ya Bu ya. Betul, jadi mereka tuh masih banyak yang melakukan metode dengan ceramah dan ceramah. Bahkan terkadang mereka juga hanya buka buku kemudian kerjakan AKPD-nya, hanya begitu saja Bu.
Baik Ibu. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan tuh dari percakapan kita hari ini? Hmm, Keinginan saya yang pertama pastinya adanya perubahan cara pembelajaran bagi guru-guru di sekolah saya, utamanya untuk menggunakan atau pemanfaatan media yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi Bu Nunung itu pengen adanya perubahan ya Bu ya di rekan guru untuk merubah bagaimana cara mengajarnya. Betul Bu, betul. Jadi pengennya saya itu ada perubahan. Terus perubahan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru itu? Perubahan yang saya inginkan yaitu tadi Bu, saya ingin mereka merubah metodenya dalam pembelajaran yang bervariatif, kemudian bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah sehingga pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal dan juga siswa bisa menjadi lebih aktif dan tidak bosan lagi di sekolah. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu 10 ya Bu ya, idealnya ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu nih levelnya itu sudah sampai level yang mana Ibu? Kalau untuk level ukuran ya, mungkin punya saya masih di level 4 Ibu. Di level 4 Ibu. Iya. Kenapa kok di level 4 Ibu? Ya, karena apa ya, masih banyak yang belum bisa memanfaatkan media tadi. Masih menggunakan media elektronik ya Bu ya, masih kurang ya Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Kalau saya inginnya mereka bisa sampai di level 7 karena dari apa yang saya inginkan supaya mereka bisa bervariatif lebih itu jangan terlalu tinggi dulu, mungkin mereka bisa mengembangkan dengan menggunakan pembelajaran menggunakan PowerPoint ataupun Quizzes gitu ya, supaya pembelajaran ini menjadi lebih menarik gitu. Kalau sudah begitu ya Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan nih untuk membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Ibu? Hal yang pertama mungkin saya bisa lakukan yaitu berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan teman sejawat, memberitahukan tentang saya ingin adanya perubahan gitu dalam kegiatan pembelajaran supaya anak-anak tadi tidak merasa bosan. Mungkin juga saya perlu berkonsultasi juga terhadap kepala sekolah melalui kegiatan yang ingin saya lakukan ke depannya, yaitu mungkin melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu terhadap masing-masing guru yang perlu dikembangkan gitu. Iya Ibu ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain melakukan mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain Ibu untuk dilakukan dalam melakukan perubahan-perubahan kepada rekan-rekan guru? Sepertinya saya bisa mengikuti workshop ataupun kalau sekarang itu IHT tentang perkembangan penggunaan media pembelajaran berbasis IT, ataupun mungkin bisa penggunaan konten-konten yang sederhana tentang pengembangan media pembelajaran agar siswa saya juga tidak menjadi bosan. Baik Ibu, kira-kira tadi ada mentoring ya Bu dan juga ada workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini Bu, yang nyaman untuk dilakukan metodenya tuh, strategi yang dilakukan itu yang mana Ibu? Saya kira mungkin yang mentoring dulu ya Bu. Kalau workshop
kita masih perlu persiapan banyak nih, terutama untuk mengajukan narasumber. Jadi menurut saya mentoring kepada masing-masing guru terlebih dahulu secara person gitu, secara langsung gitu, berdampingan antara guru yang pintar IT dari yang tidak gitu, jadi bisa dilakukan mentoring dulu gitu. Baik Ibu, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa bantu Bu Nunung nih untuk melaksanakan mentoring tersebut? Untuk melaksanakan mentoring tersebut mungkin saya bisa mengajak guru-guru yang lebih senior ya. Mungkin diantaranya guru-guru yang masih muda yang bisa memiliki, yang sudah memiliki kompetensi IT yang bagus gitu. Oke, baik Bu Nunung, berarti nantinya tuh Bu Nunung tuh akan mengadakan kolaborasi ya Bu dengan rekan guru yang lain ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Ya, dari percakapan kucing kali ini saya sedikit mendapatkan gambaran bagaimana saya harus bertindak ke depannya, yaitu tentang pembelajaran yang tidak membosankan lagi nantinya bagi siswa-siswa saya. Di antaranya tadi yaitu mentoring, workshop, ataupun penggunaan konten-konten secara langsung. Tapi kegiatan mentoring yang akan saya pilih untuk pertama kali dalam saya melaksanakan aksi saya. Wah, saya udah gak sabar nih Bu, pengen mendengar cerita-cerita dari Bu Nunung yang lain nih, yang sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya untuk hari ini. Mungkin kita lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya dalam kegiatan kucing kali ini. Saya akan berusaha untuk segera menerapkannya di kegiatan berikutnya. Semoga nanti dalam pertemuan berikutnya kita bisa membahas hasil dari apa yang sudah saya terapkan. Iya Ibu, semoga kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi. Kalau begitu saya undur diri dulu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Mika gimana kabarnya hari ini? Bu Siska, ini katanya mau ada yang dibicarakan ya atau diceritakan nih, apa benar? Iya Ibu, saya mau cerita nih. Jadi saya mau bicara sama Ibu ya sekitar 15-20 menit lah Ibu. Saya tuh pengen cerita sama Ibu di sekolah saya ini loh Bu. Jadi setelah saya amati itu dalam pembelajaran di kelas itu banyak sekali, nggak banyak sih Bu, ada beberapa guru yang cara pembelajarannya itu monoton Ibu. Jadi beliau itu masih menggunakan metode ceramah di kelas. Jadi apalagi untuk jam-jam siang dikasih metode ceramah, anak-anak itu pasti bosen, pasti males gitu loh Ibu untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Terus dengan banyaknya atau berkembangnya teknologi sekarang itu, saya tuh pengen banget gitu ya Bu ya, kayak guru-guru itu juga bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang sudah ada sekarang Ibu, seperti itu. Baik Bu Siska, jadi Bu Siska ini ingin penyampaian materinya lebih inovatif, kreatif begitu ya. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini kurang lebih dari 15 sampai 20 menit nih, apa sih yang Bu Siska harapkan nanti?
membantu rekan-rekan guru, terutama yang senior ini Ibu, supaya itu ada perubahan dalam pembelajaran, biar nggak monoton lagi, biar anak-anak itu juga nggak bosen gitu Ibu. Betul, ya, ya. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi pembelajaran begitu ya Bu Siska. Ya, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu apa yang ingin Ibu harapkan, seperti apa begitu? Jadi ada perubahan dalam penyampaian metode atau model pembelajaran Ibu. Jadi kayak dalam pembelajaran itu kita juga bisa pakai kayak thesis, terus habis itu untuk presentasi itu nggak menonton pakai buku gitu, nggak. Jadi kita bisa pakai Canva untuk presentasi. Dalam penyampaian pembelajaran itu kita juga bisa pakai permainan, jadi biar anak-anak itu kalau pas jam siang itu mereka itu nggak ngantuk, nggak capek, nggak males kayak gitu sih Ibu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Iya Ibu. Jadi selalu misalnya begini, ada kondisi yang idealnya dan ada sih ya kondisi kita itu, sekolah kita itu ada pada level antara 1 sampai 10 kalau misalnya kita mulai. Ini kira-kira sekolah Bu Siska ini ada pada level berapa nih? Kira-kira kalau di sekolah saya Ibu itu sudah ada di level 6. Kenapa level 6? Karena masih ada nih guru-guru senior lah. Beliau itu masih pembelajaran itu masih monoton. Jadi beliau itu untuk pakai teknologi gitu, kadang pakai Canva atau pakai apa, itu karena males gitu ya Bu ya, ribet mah, mereka selalu jadi seperti itu Ibu. Baik, Bu Siska masih di level 6. Ya, oke. Nah, untuk saat ini ya kira-kira pada saat Bu Siska ingin adanya perubahan itu, nanti Bu Siska itu pinginnya level berapa kira-kira? Saya pengennya itu udah di level 9 sih Ibu. Hebat. Ya kalau di level 10 tuh kayaknya nggak mungkin ya, bukan itu ideal banget. Tapi kalau di level 9 itu kayaknya memungkinkan, karena kalau di sekolah saya itu banyak guru-guru mudanya yang sudah menggunakan IT. Jadi dalam pembelajaran mereka juga sudah memakai IT. Jadi untuk guru-guru yang senior atau guru-guru yang masih menggunakan metode ceramah itu hanya beberapa orang. Jadi lebih banyak mereka yang menggunakan IT. Jadi semisal kayak penggunaan Google Earth dalam pembelajaran sejarah. Jadi kalau dibayangkan kita apa itu Google Earth, ternyata itu adalah Google Maps, tapi yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi untuk levelnya, kalau kata saya sih, kalau di sekolah saya mungkin level 9 bisa Ibu. Baik, jadi Bu Siska menginginkan sampai level 9, hampir mendekati sempurna. Ya. Untuk mencapai level 9, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk mencapai level tersebut? Yang saya pikirkan, yang saya lakukan yaitu membuat pendampingan atau mentoring Ibu kepada rekan-rekan guru secara bergantian atau secara bergiliran. Jadi baik, Bu Siska ini melakukan suatu tahapan atau tindakan yaitu berupa mentoring atau pendampingan individu begitu ya Bu Siska. Adakah lagi strategi lain selain yang diberikan tadi seperti Mungkin saya akan mengonsultasikan dulu yaitu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran, bisa melalui HT atau pada ini apa itu namanya Ibu, yang tiap
bulan yang biasanya kita lakukan setiap bulan, komunitas belajar. Jadi berbagi ilmu, berbagi praktik baik kepada rekan guru, seperti itu Ibu. Jadi nih pilihannya dua nih yang mau Ibu lakukan, memilih mentoring atau Ibu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian lagi ada tambahan lagi nih, mungkin lebih dari dua, yaitu tadi melakukan tiap bulan melakukan artinya berkumpul dalam suatu komunitas belajar gitu ya, berbagi praktik baik antar guru ya, yang mana mungkin setiap guru punya apa ya kelebihan masing-masing dengan IT begitu ya Bu Siska ya. Itu nih kira-kira bagaimana, ada hal yang nyaman nggak, ada tindakan yang sudah Ibu lakukan kepada guru di sekolah Bu Siska? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring itu lebih tepat digunakan ya Bu ya, karena ingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang senior itu yang mungkin tidak bisa mengikuti apa ya perkembangan zaman, yang kadang itu apa ya, kalau pelajaran coba ini aduh capek, aduh males, biasanya seperti itu sih Bu. Dan kalau workshop sih itu biasanya membutuhkan apa ya, narasumber yang juga tepat dan waktu yang dibutuhkan juga lebih lama Ibu. Baik, jadi intinya Bu Siska itu memilih metode mentoring ya dibanding dengan workshop mungkin begitu ya Bu Siska. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan yang akan Bu Siska lakukan? Mungkin secepatnya ya Ibu ya, jadi mungkin minggu depan akan saya mulai mentoring kepada rekan-rekan guru. Baik, minggu depan ya Bu Siska ya. Iya Ibu. Rencananya akan dilakukan kegiatan mentoring. Terus adakah yang nanti akan membantu Bu Siska di dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan guru yang lebih apa ya, lebih paham IT, seperti Mas Afif, seperti Mas Ari, Mas Fuad, dan Pak Hiron yang lebih paham tentang IT, juga ada Pak Aji juga yang lebih paham IT. Jadi mereka juga bisa memberikan apa, mementori rekan-rekan guru yang lain Bu. Oke, baik Bu Siska akan melakukan suatu apa ya mentoring. Biasanya mentoring itu berarti kan harus ada kolaborasi gitu ya Bu Siska. Tadi Bu Siska juga berbeda dari rekan-rekan yang mungkin sudah apa ya tingkatannya lebih paham tentang IT gitu ya Bu Siska. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lebih paham tentang IT. Baik Bu Siska, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang apa ya, saya nih kayaknya tidak sabar lagi ingin mendengar ceritanya Bu Siska itu setelah melakukan apa yang Bu Siska rencanakan tadi. Jadi kapan-kapan nih atau mungkin setelah sepekan kita ini berbincang seperti ini, setelah Bu Siska juga sudah melakukan itu, kita bisa ketemu lagi Bu Siska ya untuk mendengar cerita baiknya Bu Siska. Dari gambaran saya ini, dari percakapan yang sudah saya dan Bu Ika lakukan hari ini, gambaran saya itu saya bisa apa ya, membantu